Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam Bina Remaja. Stay safe dan tetap di rumah aja nih teman-teman. Oke, gue di sini mau ngenalin nih. Kalau di Bina Remaja ada yang namanya Binar Studio. Binar Studio itu YouTube-nya atau kontennya dari Bina Remaja. Dan di sini kita mau ngenalin podcast. Podcastnya itu ada beberapa macam kategori. Kayak misalkan ada horor, ada inspirasi, dan juga masih banyak lagi teman-teman. Sekarang gue di sini sudah kedatangan tamu dari sobat inspirasi gue nih. Namanya Riansyah Mehmet. Yoi, gimana nih kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Oke, selama apa namanya? Selama di rumah aja ngapain aja nih kegiatannya? Ya ngapain paling kalau misalnya disuruh ngirim barang ya Bang, ngirim barang. Iya. Ya itu dah. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin di Dusun 04 sudah banyak yang tahu Riansyah Mehmet itu siapa. Dia itu salah satu penggiat atau salah seorang penggiat otomotif khususnya di balap sepeda motor. Kita sih sebenarnya mau kulik-kulik sedikit nih gimana sih kegiatan Riansyah Mehmet. Bagaimana awal mulanya terjun di dunia otomotif atau balap motor sampai dia kemarin ikut di Porda Jabar, betul? Betul. Oke. Gimana sih, coba ceritain Bang, awal mulanya terjun atau tertarik di dunia otomotif khususnya di balap motor nih? Awal mulanya nggak tahu persis tahun berapa, tapi memang kebetulan di kita kan ada bengkel ya kan. Awalnya sih balapnya balap liar. Dulu Liar, semua iya, orang tahu pasti kan. Iya, betul. Jatuh terus koreng di mana-mana kan. Iya, betul. Itu kalau nggak salah yang pas luka jatuh itu Hamin 1 mau lebaran tahun 2012 tuh. Awal terjunnya sih nggak tahu persis tahun berapa ya pokoknya. Terus 2012 balap liar vakum karena emang ya karena insiden, terus ada yang ngajak beralih ke balap road race. Ya akhirnya kalau nggak salah 2013 udah mulai coba balap road race. Cuman setahun jarang gitu ya. Mulai aktif-aktifnya sih 2015. Berarti sebelum road race itu mainnya di liaran liar itu drakan gitu ya. Drak. Balap malam. Sebelum ikut di road race kan biasa yang tadi udah Bang Mehmet jelasin, sering adanya insiden kayak misalkan jatuh dan segala macam. Itu sempat ngerasain trauma dan segala macam enggak sih Bang? Enggak sih, sebenarnya ini namanya dasarnya Bang. Iya, karena kan kecil-kecilnya juga Bang dari dulu gitu kali ya. Sebelum jatuh dari motor juga udah pernah jatuh dari sepeda. Jadi udah biasa ngerasain hal kayak gitu ya. Terus kan tadi di road race kalau Bang Mehmet bilang tahun 2015 ya Bang. Iya. Itu siapa yang ngajak dan apa sih sebenarnya yang motivasi Abang buat ikut? Wah, kayaknya gue di road race lebih seru nih kayaknya. Itu gimana tuh Bang? 2015 kalau untuk yang ngajak ya Bang Dago yang punya bengkel ya kan. Anak-anak juga support dari segi dukungan sama materinya, anak-anak juga support buat daftar segala macam gitu kan. Terus kalau untuk di road race gini ya awalnya, kenapa suka road race itu? Soalnya gini, kalau road race itu kan balapnya ya nik belok gitu kan, lebih kelihatan skill si pembalap, udah gitu ditambah sama kecepatan motor. Tapi bedanya kalau misalnya kalau balap drag atau liaran itu yang dilihat ya motor gitu. Meskipun kita ketinggalan start dari awal ya bisa nyusul menang ya karena motor. Gitu kan. Tapi bedanya kalau road race ya skill pembalap kelihatan, lalu motor ngedukung ya udah gitu kan. Tapi yang terutama harus punya nyali juga sih. Iya, terutama nyali. Iya, karena kan semua orang juga bisa bawa motor, semua orang juga bisa bawa motor cepat gitu. Kalau nggak punya nyali kan sama aja ya Bang ya. Semua orang bisa, cuman nggak ada yang nggak beda maksudnya nggak ada ahli. Iya betul. Nah itu di road race itu biasanya kan ada sebelum namanya event itu latihan segala macam. Itu proses latihan itu berapa lama sih Bang sebelum event? Biasanya gini, kalau misalnya event turun dari player itu maksudnya pamflet sebulan kan, misalnya sebulan hari ini turun, sebulan kemudian kan baru eventnya dimulai. Iya gitu. betul. Udah mulai latihan seminggu sekali. Ada yang kalau setupnya belum ketemu ya seminggu 2 kali gitu, sampai ya kan bawanya bukan satu motor juga, gitu. Banyak motornya. Banyak. Jadi ya seminggu pasti ada yang sampai 3 kali 4 kali gitu. Oh, untuk jadi latihannya ya nggak terlalu
yang penting motor udah sehati ya udah. Iya sih, betul. Nah, dari road race itu apa aja nih maksudnya yang udah didapetin nih dari dunia balap nih, terutama di road race ya gitu. Yang di road race yang udah didapetin sih alhamdulillah gitu kan. Maksudnya ibarat kita emang cari juara, cuman kan ada lagi yang namanya juara umum gitu. Dari beberapa kelas itu ada poin terus disatuin jadi juara umum. Alhamdulillah ya beberapa kali juara umum gitu kan, terus dapat segala macam kayak baju-baju balapnya dapat. Terus yang kalau untuk prestasi yang paling membanggakan sih 2018 juara Porda medali emas buat Bogor, Kabupaten Bogor. Porda Jabar kemarin Porda ya. Jabar. Oke, ngomongin soal Porda Jabar nih Bang. Sebenarnya siapa sih yang ngajak untuk ikut di Porda Jabar? Entah teman dekat kah atau siapa, kenalan gitu? Nah ini ceritanya menarik juga nih. Iya boleh. Awalnya kan waktu 2000 sebetulnya udah dari 2016 itu ngasih berkas ke IMI Bogor ya kan. Pas begitu udah mulai mau pelaksanaan 2017 kan ada namanya kualifikasi gitu kan. Terus ditunggu-tunggu nggak ada panggilan dari IMI Bogor. Belum lah gitu ya, belum ya. Iya nggak. Ternyata sedangkan kan udah mau kualifikasi bulan Desember kalau nggak salah waktu itu. Bulan September kalau nggak salah 2017 kualifikasi di Subang. Ya kan. Sementara belum ada panggilan dari Kabupaten Bogor, dari IMI Kabupaten Bogor. Nah pernah ada yang ngajakin teman senior balap, pernah ada yang ngajakin buat masuk ke wilayah Indramayu. Waktu itu. Jadi maksudnya kita jadi perwakilan dari Indramayu tuh gimana? Iya, perwakilan Indramayu. Karena kan di Bogor nggak ada panggilan buat jadi atlet Kabupaten Bogor. Pada akhirnya mau dipanggil ke Indramayu. Udah hampir sepakat waktu itu kan mau pindah ya KTP ke Indramayu, terus ya semuanya segala macam diurusin sama di sana. Mau pindah ke Indramayu karena Indramayu butuh orang mungkin kan buat kualifikasi gitu. Nah terus pas H-7 atau H- berapa gitu kalau nggak salah ada panggilan dari manajer Bogor. Terus temannya Bang Dagul juga tuh. Kebetulan ada satu putra Bogor yang suka balap di Sentul gitu kan. Sementara orang-orang di KONI itu nggak ada yang tahu sendiri gitu kan, nggak ada yang tahu bahwa di Bogor itu ada pembalap. Iya betul. Sebelumnya gitu kan. Terus pada akhirnya manajer Bogor telepon sama Indramayu, terus nggak jadi diambil Indramayu, ya kan. Akhirnya ditarik lagi ke Bogor, lalu ikut kualifikasi sama Kabupaten Bogor. Tetap ikut tuh. Cuman yang nggak jadi di Indramayu, tapi ikut ke Bogor gitu kan. Kualifikasi di Subang, waktu itu hasilnya kurang memuaskan. Yang penting lolos ke final gitu kan. Dari kualifikasi ada beberapa kabupaten sama kota yang diambil cuma beberapa buat ke final nanti di Sentul tahun 2018 tuh. Terus lalu pas 2018 kebetulan bisa gedenya di Sentul. Ya kan? Iya. Ya udah manfaatin. awalnya sih mikirnya ya udahlah, yang penting gua ada pengalaman buat ikut Porda. Iya, betul. Sementara medali di belakangan gitu kan, bonus lah gitu. Ya udah pada akhirnya kan Sentul gede di Sentul, ya udah manfaatin lah gitu doang. Betul. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah nggak nyangka udah gitu kan ikutnya waktu itu kelasnya ganda beregu. Iya, jadi berdua Kabupaten Bogor nurin 2 pembalap gitu kan. Itu sama siapa tuh Bang kalau betul tuh? Sama temen Aditya Pangestu. Sebetulnya beregu udah gitu jadi diambil poin terkecil. Jadi kalau misalkan gue juara 1, terus teman gue misalnya juara 10, poinnya 11 ya kan? Ya bisa kalah sama yang juara 2 sama yang juara 3 karena poinnya 5. Kebetulan gue juara 1, terus teman gue waktu kemarin itu ke-7, jadi poinnya 8. Oh gitu. Jadi tetap terkecil, jadi ya alhamdulillah dapat emas. Oh dapat emas, iya betul. Alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah. Oke Bang, sebelum itu kan kita sambil ngobrol santai, karena kan kita konteksnya ngobrol santai, kita bisa sambil ngerokok, sambil ngopi kalau mau. Itu udah disiapin. Wih, ini kopi baru nih. Kopi baru. Rokok dulu kali ya biar rada. Siap. Berarti kalau sekarang karena
ada instruksi dari pemerintah tetap di rumah aja, balap juga otomatis nggak ada dong emang ya? Iya, memang udah hampir 2 bulan itu balap emang udah nggak ada. Tapi emang kebetulan gue juga semenjak habis merit kan 2019 habis merit, terus Alhamdulillah nih baru habis merit nih. balap ya kan, sempat ada balap tuh, terus sempat terjadi insiden juga pas latihan sempat jadi insiden, terus udah hampir sekitar 5-6 bulan lah udah nggak balap. Kebetulan pas ada corona juga tuh kan, emang udah nggak ada balap, ya sepi gitu kan. Tapi kalau yang gue baca sih dari sosial media gitu ya, instruksi dari pemerintah kan diberlakukan atau dibukanya lagi setelah PSBB kan tanggal 8 Juni nih Bang. Iya. Ya kan, tanggal 8 Juni kemungkinan itu pun. Ada nggak sih maksudnya ingin hati buat ikutan balap lagi, itu seperti apa itu Bang? Kalau ingin hati buat ikut balapan lagi, jujur kalau misalnya mau balap misalnya minggu besok mau balap nih, lu udah pasti ngerasain kayak orang mau tur. Oh iya, itu paham. Lu nggak bisa tidur, makanya gua kalau mau balap itu bahagia, nggak tahu kenapa gue ya. Kalau misalkan besok minggu mau balap, malam minggunya gue bahagia banget kayak orang mau tur gitu, nggak bisa tidur. Iya, yang namanya hobi, yang itu hobi yang dibayar sih. Hobi yang dibayar. Yang orang bilang hobi yang dibayar itu benar. Ya menyenangkan. Iya menyenangkan betul. Ya gue juga ibaratnya pernah ngalamin kayak gitu. Gue ngelakuin hal yang gue suka dan itu dibayar gitu, dan buat gue rasa itu salah satu yang bikin gue approve untuk melakukan hal itu gitu kan. Oke, sebelumnya nih Bang, lu kan kemarin tadi kan udah cerita lu baru habis merit gitu ya, tahun 2019 kemarin ya. Dan sekarang kehidupan di dunia, tadi kan kita bicara dunia balap, sekarang dunia di rumah seperti apa sih Bang? Ini di luar sisi seorang Rian Mehmet yang jadi pembalap yang gahar di di track gitu ya. Di sisi kekeluargaan seperti apa sih, gue tahu gitu? Ya berbalik. Ya hampir 180 derajat ya kan. Kita berani punya mental di sirkuit gitu kan. Ya tapi balik lagi di rumah, di keluarga beda lah. Nggak bisa banyak macam-macam udah. Kalau misalnya ya disuruh pulang jalan malam ya nggak bisa sekarang mah. Sama istri. Iya, dulu zamannya balap kan ya nggak ada kerjaan lagi gitu kan, cuma balap. Ya hampir tiap malam begadang ya. Terus kalau misalnya mau ada event sebulan sebelumnya ya udah stop begadang, olahraga kecil-kecilan gitu. Sekarang mah beda udah ya semua orang pasti beda kalau udah. Iya pasti. Tapi sebelum itu kayak pihak keluarga otomatis kayak nyokap, bokap, terus sekarang apalagi udah ada istri, itu ngedukung nggak sih kalau misalkan lu tuh sering main atau sering balap di motor gitu? Ngedukung nggak sih? Ngedukung semua. Setiap kalau gua balap mereka datang kok, orang tua, nyokap, bokap datang gitu kan. Iya mungkin. Malah mereka kalau misalnya gua nggak balap pun kadang suka datang gitu, kan. Kadang kalau gua balap di luar kayak misalnya waktu itu ke Subang juga pernah nyampe ke Sukabumi, datang. Samperin ke Subang gitu nonton? Nyamperin. Tapi maksudnya kan sebelum itu kan pasti ada dong, maksudnya dari keluarga punya rasa kekhawatiran sendiri buat anaknya nih gitu kan. Awal pasti kayak gitu, apalagi pas waktu balap liar. Pas jatuh itu udah bukan yang nggak ngebolehin gitu kan. Ya malah pas jatuh waktu itu dibilang enak, dia bilang gitu ya. Udah itu kan awal-awal ya nggak ada yang ngedukung. Terus paling dukungan teman-teman, terus ya dia terus maju, maksudnya buat baju balap pun teman-teman yang ngedukung gitu. Betul. Sementara kan modal buat bikin baju balapnya pun nggak murah. Iya. Ya ibaratnya dari awal pun kita sama-sama merintis ya, maksudnya nggak langsung jadi pembalap jadi gitulah, betul. Ibaratnya dari mulai beli ATK-nya kayak misalkan baju segala macem. Nah untuk sepeda motor sendiri nih Bang, untuk ngerakit itu lu ikut mendanai atau membiayai si sepeda motor lu sendiri atau enggak sih kalau kayak gitu? Jadi ibarat kata tuh awalnya itu motor punya salah satu teman gue tuh, namanya Abi Gober. Iya. Terus dia percayain, ya udah kalau mau bikin gitu kan. Ya akhirnya bikin bertiga waktu itu kan. Bikin bertiga patungan gua sih yang punya motor sama si Bang Dagur itu. Ya udah dari 2015. Pokoknya awalnya itu awal beli wear pack
waktu itu nggak sempat ngegadein sekolah BPKB Honda Beat yang putih. Itu tuh. Iya. Itu lu dalam tahap apa ngadain BPKB itu perlu banyak perhitungan gak sih kalau Enggak, udah nggak ada itu mah udah nggak perhitungan pokoknya. Terus bikin motor pun pas begitu BPKB beres, digadain lagi bikin motor lagi. Pokoknya awal perintisnya kerasa, kerasa benar-benar kerasa. Ibaratnya di sekolahin lah ya BPKB. Nah itu tuh motor pertama lu buat yang lu pegang di road race tuh? Iya, Jupiter tuh. Sampai sekarang orang udah mempercayain lu. Banyak, alhamdulillah ya. Nah biasanya kalau kayak gitu, kalau bicara budgeting nih ya, kalau misalkan lu kan di Bogor namanya udah banyak yang kenal lah gitu. Untuk sekali bawa sepeda motor orang nih, untuk budgetingnya berapa sih kira-kira gitu? Waduh. Kalau misalkan sekiranya entah gua atau temen gua yang mau, gua punya bengkel nih misalkan. Terus gue punya motor, gue pengen coba, Met bawa nih motor gue gitu. Siapa tahu gitu kan, sekaligus kita masarin lu gitu. Kalau bicara nominal ya, gila ya, bicara ya lumayan sih sebenarnya. Lumayan ya. Apalagi pas kayak kemarin itu yang alhamdulillah gedenya itu yang pas juara emas Porda, bonus dari Bupati gitu. Bonus dari Bupati itu benar-benar ya alhamdulillah merit pun hasil sendiri gitu kan. Terus kalau untuk nominal bawa per motor kemarin waktu itu sempat pernah ada yang nawarin Vespa kan, kan ada balap Vespa Matic ya kan. Waktu itu pernah ada yang tiba-tiba telepon nawarin katanya berapa duit jasanya kalau buat bawa motor balap ya bilang. Terus gue minta satu kelas kan, satu motor itu bisa 2 kelas gitu kan. Gue minta satu kelas waktu itu minta 1 juta sekali bawa doang gitu kan. Terus malah dia yang bilang ya udah gue tambahin dah, kata dia bilang gue tambahin 1,5 dia bilang gitu. Ih yang benar om, iya beneran dia bilang gitu. Ya udah 2 kelas ya, dia bilang oh ya udah om siap ya alhamdulillah. Waktu pas balapnya pun nggak ngecewain, gitu. Double winner gitu kan, juara 1 dua-duanya. Terus ya nggak luput dari bonus. Pasti. Ya, dan kayak gitu kayaknya orang yang tersebut jadi bisa percaya banget sama lu gitu ya. Jadi awal kepercayaan tuh kayak gitu mungkin bentuknya ya. Sebelumnya kalau misalkan nih ya di Cikuda sendiri nih ada yang mau jadi kayak lu nih bang, jadi pembalap road race lah khususnya gitu. Gimana sih maksudnya, apa sih motivasinya gitu atau pesan-pesannya kayak gitu? Kalau anak muda sekarang yang pengen jadi pembalap road race ya, yang penting itu sih dukungan dulu. Soalnya gini ya, namanya anak muda gitu kan, penghasilan belum banyak, apalagi kalau buat beli-beli peralatannya, terus beli motornya. Karena kan kita kalau misalnya punya peralatan, terus kita nggak punya motor, sedangkan kita baru merintis, nggak bakal ada yang ngasih motor gitu kan. Betul. Yang penting minta dukungan dulu ke orang tua gitu kan. Ya selebihnya kayak gue gitu, minta dukungan, tiba-tiba sekolah aja BPKB BIN. Iya. Pada akhirnya jadi itu motor, terus punya werpak balap ya kan. Ya udah alhamdulillah gitu kan, prestasi gitu kan. Iya minimal kalau misalkan yang pemula ingin ikut road race harus banyak dukungan lah. Ada gitu, dukungan ya. Gitu. Terus ya terutama dukungan orang tua, terus dukungan teman, karena kan materi berpengaruh kalau untuk balap road race gitu kan. Uang hadiahnya sih nggak seberapa memang gitu kan. Cuman ya hobi orang, maksudnya dia kalau hobinya ke balap ya harus kayak gitu, dukungan orang tua, terus dukungan teman buat dia ngumpulin materi. Ya ibaratnya support system lah gitu ya. Nah untuk kayak tadi kan kita udah banyak bicara tentang kayak orang-orang yang mendukung lu dan support lu. Orang yang pertama kali yang bener-bener percaya sama lu bahwa Met udah lu ikutan road race aja nih, gua ada motornya gitu. Selain Gober ya, kalau Gober kan dia mempercayain motor ke lu nih. Maksudnya orang yang benar-benar ya udah Met lu ikut road race aja gitu. Siapa sih? Bang Dagul, motor dia dulu. Dia punya motor sendiri waktu itu kalau nggak salah. Abang Dagul atau siapa ya punya Mio. Awalnya Mio atau Ereking gitu kalau nggak salah, dulu sempet bawa Ereking juga gitu kan awal. Mio, Bang Dagul sih kayaknya Mio dulu. Iya, berarti Bang Dagul. Enggak, Jupiter deh. Jupiter si Ceper anak kampung sebelah. Oh gitu. Jupiter si Ceper waktu itu awal-awal. Nah, kalau Bang Dagul sendiri itu dia sebelum lu dia udah pernah nyicipin road race nih, Met? Dia senior. Dulu pernah dia
dia juga dulunya joki sama joki road race juga. Dia juga sama dulu joki liaran terus langsung pindah ke road race gitu. Terus dia di sini keluarga menikah sama orang sini kan. Ya akhirnya dia ngajak anak sini gitu. Alhamdulillah gitu kan semuanya pada mau support bantu, ya udah Pak. Ya udah terjadilah Asila Racing Team. Asila Racing Team namanya. Oke. Dan lu sendiri diajarin nggak tuh sama Bang Dagul? Diajarin tuh dari mulai bongkar motor segala macam sampai bawa motornya sendiri diajarin nggak tuh? Kalau untuk diajarin bongkar motor enggak, gua lihat sendiri. Dia kalau untuk diajarin bawa balap motornya ya diajarin balap cara-cara ya bawa motor yang road race itu gimana gitu kan. Ya pokoknya gua dari kecil dari kecil sampai sekarang gua sama dia gitu kan, diajarin balap sama dia. Terus makin kesini makin banyak yang pakai jasa, terus ketemu sama teman lagi mekanik, ya akhirnya diajarin full, terus sama ketemu teman pembalap juga sharing gitu. Kalau gue orangnya mau nanya gitu, gimana Bang, gimana caranya belok di sini, balap di sirkuit ini kayak gimana? Gue orangnya mau tanya. Iya. Dan lu sendiri pernah ngerasain balap di mana aja nih kalau gue boleh tahu nih? Kalau ngerasain balap di mana aja, di Subang pernah, Sukabumi, Bekasi, terus Bandung tuh di Brigade, terus dulu ada di Bekang Cibinong, sekarang udah nggak ada. Ya lumayan lah banyak. Cuman kalau untuk keluar pulau ya belum, karena kan emang awal 2015 gitu kan, belum banyak yang tahu juga gitu. Belum ibaratnya penawaran gitu, belum ada channel keluar juga mungkin untuk keluar gitu ya. Betul. Oke. Nah untuk di sisi keluarga nih ya, maksudnya besok kan atau entah kapan lu kan udah jadi bapak nih kan ya. Insya Allah amin gitu kan. Amin. Lu ada nggak sih keinginan kalau misalkan lu kan sekarang nih jadi pembalap nih, joki lah gitu, untuk ke masa depan anak lu sendiri ada nggak sih udah lu jadi kayak gua aja jadi pembalap gitu, ada nggak sih gitu loh? Oh nggak ada sih. Gimana ya, kalau untuk anak mesin balap ya bokap gua pun gitu, nggak mesti lu harus jadi ini gitu. Pendidikan bokap gua pun kayak bokap gua misalnya jadi waktu dulunya hobi apa gitu harus jadi ini, enggak, pasti juga nanti talentanya keluar sendiri. Maksudnya apa yang dia suka tuh keluar sendiri. Kayak gua waktu itu tiba-tiba yang suka balap, nggak tahu udah dulunya bokap gua suka balap atau enggak, yang ya gue gelutin di balap gitu. Jadi berarti ikutin dari bokap, ya udah lu mau jadi apa ya silahkan gitu. Yang penting dalam jalur positif sih kayak gitu. Betul, ya. Positif. Ya udah banyak juga nih maksudnya kita bincang-bincang kali ya. Cukup belum kira-kira? Kayak sebenarnya masih banyak sih, cuman iya cuman di otak gue sendiri blank nih maksudnya. Apa sih yang pengen gue tanyain sebenarnya gitu, karena mungkin yang pertama tadi kekurangan bahan. Jujur aja untuk untuk pembahasan sekarang gue ya masih merintis lah, masih belajar gitu bagaimana sih, dan gue juga nggak terlalu ngikutin dunia balap itu seperti apa. Iya, tahu. Beda, ibarat kata kita beda bidang. Jadi ngobrolnya pun yang lu tahu. Iya, kan. Kalau untuk dibahas lebih banyak tentang balap, sepeda motor, jadi joki banyak. Cuman ya cukup ya. Oke, jadi pesan-pesan terakhir nih, maksudnya kalau tadi kan pesan-pesan yang pembalap ingin kalau misalkan jadi pembalap itulah ya warga kita, pesan-pesan terakhir dari lu lah gitu. Maksudnya bagaimana sih ngelakuin hal yang kita suka biar itu menghasilkan gitu, seperti apa gitu? Ngelakuin hal yang kita suka gitu biar ya ibarat kata biar jadilah. Iya, gitu kan. betul. Kalau misalnya lu suka ini ya digelutin gitu kan. Iya. Awalnya gua waktu itu maksudnya ya awalnya gua mau dari balap sepeda, maksudnya bukannya balap sepeda karena emang harus sepeda terus balap sepeda gitu kan. Terus di ya nongkrongnya kebetulan cuma lingkungan gitu kan. Lingkungannya mendukung gitu kan. Ya terus berteman positif, cari teman yang positif yang mau maju bareng-bareng gitu kan, terus yang mau ngajarin gitu kan. Ya nggak ada baper lah intinya. Susah sih kayak kalau baper balik lagi ke itu sendiri. Pesan terakhirnya kurang nggak nyambung udah raga. Udah sama-sama blank nih ya. Ya intinya mah
kalau tadi kata Bang Mehmet jelasin pesan-pesan terakhirnya, carilah teman atau tongkrongan yang sama-sama ingin maju gitu ya maksudnya hal yang positif. Kalau lu pengen balap ya nongkrongnya harus di bengkel. Betul. Enggak lu pengen balap nongkrongnya sama pemain bulu tangkis, beda. Itu enggak masuk kalau masuk gitu. Yang ada lu kenceng nyemes doang. Intinya nyari tongkrongan yang memang sebelumnya sesuai sama passion. Oke, kalau gitu. Thank you banget nih Bang udah mau datang ke podcast Binar Remaja. Oke, sama-sama. Thank you banget ilmunya pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam Binar Remaja.